Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita keberkahan, kenikmatan, kesehatan hingga kita dapat belajar bahasa Arab sampai hari ini. Kemudian salawat serta salam kita haturkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pengikutnya, sahabatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita selalu terhimpun, selalu dalam barisan pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sampai pada bab 5, yaitu fil baiti yang pertama ya. Tentu sudah kita bahas pada pekan-pekan yang lalu terkait mufradat yang ada pada bab ini. Mufradat kosakata terkait dengan yang ada di rumah. Contohnya ada hammamun, ada ghurfatun naumi, ada ghurfatul julusi, ada hasub, ada maktab, dan lain-lainnya. Bisa dilihat lagi di halaman 33. Nah, kemudian ketika kita sudah kuasai mufradat tersebut, maka seperti biasa kita bisa gunakan untuk bertanya, atau bisa kita gunakan untuk kita masukkan dalam suatu kalimat. Misal ketika kita ingin bertanya, apa itu? Apa itu? Ma hadza atau ma hadhihi. Tentunya Ustadz ingatkan bahwa penggunaan hadza dan hadhihi ditentukan dengan muzakkar dan muannasnya. Ketika katanya itu muzakkar, maka dia menggunakan hadza. Ketika katanya itu muannas, maka dia menggunakan hadhihi. Apa itu muzakkar dan muannas? Muzakkar ialah kata yang tidak memiliki tak marbutoh pada akhirnya. Tidak memiliki tak marbutoh pada akhir katanya. Dan muannas itu adalah yang memiliki tak marbutoh pada akhir katanya. Yang memiliki tak marbutoh pada akhir katanya. Nah, maka ketika kita menggunakan kata hammamun yang artinya kamar mandi itu, maka kita gunakan hadza karena dia muzakkar, tidak ada tak marbutoh pada akhirnya. Maka kita masukkan ma hadza, apa ini? Hadza hammamun. Contoh yang lain, ma hadza, hadza baitun. Apa ini? Ini adalah rumah. Ma hadza, apa ini? Hadza kursiyun. Hadza hasubun. Ini adalah kursi. Ini adalah komputer, gitu. Seperti itu. Kemudian ketika kita ingin menggunakan yang muannas, maka kita gunakan hadhihi. Contohnya ma hadhihi, hadhihi ghurfatun naumi, ada tunya, ghurfatun naumi. Atau yang lain, ma hadhihi, hadhihi sayyaratun, hadhihi qalansuatun, hadhihi haqibatun. Nah, seperti itu. Semua yang ada tak marbutohnya pasti menggunakan hadhihi. Baik. Kemudian kita lanjutkan ke halaman 35, yaitu ada latihan. Yang pertama adalah cara bacanya nih, dengarkan. Perintahnya adalah dha' dairatan haula ramzi sautil ladzi tasma'uhu fi awalil kalimah. Dha' itu artinya taruhlah, dairatan tanda, taruhlah tanda pada
pada rumus, pada kode suara yang kamu dengar di awal kalimat. Fi awalil kalimat. Fi awalil kalimat. Tentu pada awal kalimatnya. Contohnya nomor 1, syabakun. Syabakun. Apa yang kalian dengar pada huruf pertamanya? Syabakun. Ya, jawabannya adalah huruf shin. Nah, maka beri tanda pada huruf shinnya. Nomor 2, baitun. Apa yang kalian dengar huruf pertamanya? Baitun. Ya, tentu jawabannya adalah huruf ba. Maka silakan diberikan tanda pada huruf ba. Bisa dikasih lingkaran. Dan seterusnya pada nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Kemudian latihan yang kedua mirip-mirip perintahnya, namun berbeda pada akhirnya. Dha' dairatan haula ramzi sauti alladhi tasma'uhu fi akhiril kalimah. Taruhlah tanda pada kode suara yang kamu dengar di akhir kalimat. Kalau latihan pertama tadi perintahnya beri tanda pada huruf pertama yang kamu dengar. Kalau perintah yang kedua, latihan kedua adalah beri tanda pada huruf yang pertama yang terakhir kali kamu dengar. Contohnya nomor 1, maktabun. Maktabun. Apa yang kalian dengar pada akhir hurufnya, pada akhir kalimatnya? Ya, tentu huruf ba. Maktabun, bun. Maka silakan berikan tanda pada huruf ba. Kemudian nomor 2, ghurfatun naumi. Ghurfatun naumi. Nah, nomor 2 ini unik ya, berbeda dengan nomor-nomor yang lainnya. Karena nomor 2 ini penggabungan antara dua kalimat. Kalimat yang pertama ada ghurfah, yang kedua ada an-naumi. Namun ketika sudah digabungkan, maka huruf yang paling terakhir ialah huruf yang kalimat keduanya, bukan pada kalimat yang pertama. Ghurfatun naumi. Maka huruf yang terakhir kita dengar adalah huruf, ya, jawabannya tentu huruf mim. Maka berilah tanda atau lingkaran pada huruf mim. Kemudian silahkan dilanjutkan untuk nomor 3, 4, dan 5. Semudah itu. Nah, untuk halaman 36 perintahnya adalah ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah soal-soal berikut. Ma hadhihi. Contohnya nih. Ma hadhihi. Hadhihi wisadatun. Apakah ini? Jawabannya adalah ini adalah bantal. Nah, silahkan kalian mengisi soalnya, kemudian juga mengisi jawabannya. Yang pertama, misalkan Ustaz contohkan. Nomor 1, gambarnya adalah buku. Maka pertama kali yang kita lakukan adalah mengetahui bahasa Arabnya buku itu. Buku bahasa Arabnya ialah kitabun. Dan ini muzakar. Kitabun ini adalah muzakar. Maka kita tadi menggunakan hadza, berbeda dengan muannas. Maka kita tulis soalnya ma hadza. Ma hadza. Jawabannya tentu adalah hadza kitabun. Seperti itu. Nah, kalian tinggal cari lagi nomor 2, nomor 3, nomor 4. Sampai nomor 4 saja. Kalau nomor 2 itu gambarnya meja. Kalau nomor 3 itu gambarnya boleh rumah.
atau sekolah lah. Dan yang terakhir adalah lampu. Itu. Nah, mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan dalam belajar bahasa Arab, juga dalam menjawab soal-soal yang ada di buku tulis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.